Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di 55 Subtema 1 Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi puisi untuk kelas 2 SD. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Ini adalah puisi yang dibacakan oleh Benny. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5 Bungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan sedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Anak-anak hebat dan cerdas, setelah kamu mendengarkan bacaan puisi tadi, mari kita coba menjawab pertanyaan yang berdasarkan isi puisi Taman Bungaku. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan puisi. Yang pertama, apa isi Taman Bungaku dalam puisi? Isi Taman Bungaku dalam puisi adalah bunga-bunga yang cantik. 2. Sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Kata yang baik dalam puisi adalah senang, cantik, menarik, berseri, dan harum. 3. Bagaimana cara merawat taman? Cara merawat taman yaitu dengan menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan gulmanya. Apa itu gulma? Gulma adalah tanaman pengganggu seperti rumput-rumput liar. 4. Bagaimana bila taman tidak dirawat? Bila taman tidak dirawat, maka bunga-bunga di taman akan layu. 5. Apa arti kata kau dalam kalimat jangan pernah kau layu? Arti kata kau dalam kalimat jangan pernah kau layu adalah taman bunga. Nomor 6. Apa arti kata ku dalam kalimat mampirlah ke tamanku? Arti kata ku dalam kalimat mampirlah ke tamanku adalah Nikomang Juniati, yaitu si pengarang puisi tadi. Sudah paham anak-anak? Anak-anak cerdas, tahukah kamu apa perbedaan puisi dengan bukan puisi?
puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Apa itu kias? Kias itu artinya bukan kata yang sebenarnya, bukan makna kata yang sebenarnya. Contohnya, orang itu mempunyai cita-cita setinggi langit. Artinya, orang itu memilih cita-cita yang paling baik agar dapat sukses. Adapun ciri-ciri puisi adalah A. Menggunakan bahasa yang indah, padat, dan kias. B. Ditulis dalam bentuk bait. C. Setiap bait terdiri atas baris-baris. D. Banyaknya baris dalam bait tidak ditentukan. Nah, cara membaca puisi berbeda dengan membaca bacaan lainnya. Seperti tadi, Ibu sudah memberikan contoh cara membaca puisi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, artikulasi. Artinya, pengucapan kata harus jelas. 2. Intonasi. Artinya, tinggi rendahnya nada. Seperti Ibu tadi, ada kata yang harus dibaca dengan nada tinggi, ada kata yang harus dibaca dengan nada rendah atau nada lembut. 3. Ekspresi. Nah, tentu tadi kalian tidak bisa melihat ekspresinya Ibu. Ekspresi itu artinya raut wajah sesuai tema puisi yang dibaca. Contohnya, ketika kamu sedang membaca puisi bertema sedih, misalnya pahlawan yang gugur atau tentang bencana alam, raut wajah kamu tentu menunjukkan raut wajah yang sedih. Nah, ketika kamu membaca puisi yang bahagia, gembira, raut wajah kamu bahagia atau senang. Anak-anak hebat dan cerdas, setiap puisi ada kata-kata indah. Sekarang kita akan belajar memahami makna atau arti dari sebuah kata. Yang pertama, tangkul. Tangkul adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Tangkul biasanya dipakai oleh petani atau pekerja yang ada di kebun. Seperti apa cangkul itu? Nah, ini adalah gambar cangkul. Yang kedua, siramilah, artinya mencurahkan air. Seperti ini. Yang ketiga, tumbuh, artinya bertambah besar. Seperti pada gambar ini, manusia tumbuh dari bayi sampai besar. Kecuali manusia yang tumbuh adalah tumbuhan. Nih, dari biji akhirnya tumbuh menjadi tinggi, bertambah tinggi, bertambah besar. Itu adalah ciri-ciri bahwa mengalami pertumbuhan. Kecuali manusia
manusia, tumbuhan, hewan juga mengalami tumbuh. Nomor 4, bermekaran. Artinya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Nah, ini adalah contoh bunga yang masih kuncup. Kalau mekar, yang ini yaitu menjadi terbuka bunganya ya. Nomor 5, berkicau. Artinya bunyi burung. Jadi yang berkicau itu hanya burung. Selanjutnya nomor 6, cemara. Cemara adalah pohon dengan daun mirip jarum dan batu yang menjulang sangat tinggi. Seperti pada gambar ini. Ini seperti pohon Natal ya. 7, bersiul. Artinya mengeluarkan suara mirip dengan seruling, namun hanya menggunakan mulut. Bisakah kamu bersiul? 8, jemu. Artinya bosan. Mengapa bisa bosan? Sebab melakukan hal yang sama dan secara terus-menerus. 9, berseru. Artinya memanggil atau berkata dengan nada yang meninggi. 10, paruh. Paruh adalah bagian mulut atau moncong burung. Ini yang disebut dengan paruh. Nah, untuk selanjutnya nomor 11, basah. Artinya mengandung air. 12, lebat. Artinya deras dan banyak. Contoh dalam kalimat misalnya, hari ini hujan lebat. Artinya hujannya deras. Contoh kedua, hutan itu ditumbuhin pohon yang sangat lebat. Artinya pohonnya banyak. Nomor 13, berhenti. Artinya tidak bergerak. 14, kepalang. Artinya tanggung, tidak cukup, terlanjur, atau kurang. Contoh penggunaan dalam kalimat adalah, ya, sekalian mandi karena kepalang basah. Artinya, ya sekalian mandi karena terlanjur basah. Oke anak-anak, sudah jelas? Nomor 15, bergenang. Artinya, berhenti mengalir. Penggunaan dalam kalimat contohnya, saat hujan deras, air dalam got tersebut bergenang karena got tersebut mampet. Artinya tergenang berarti air di dalam got tadi berhenti mengalir. Demikian anak-anak pembelajaran kita. Mari masuk ke tema 1 materi puisi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini berguna bagi kalian. Salam sehat.
Semangat.